Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan ceramah Ustaz Khalid Basalamah, salah satu seorang ustadz yang berasal dari Makassar, menempuh pendidikan S1 di Madinah, S2 Jakarta, dan S3 di Malaysia. Ini jarang terdengar di YouTube. Bismillah. Dari Abu Abdullah Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, beliau berkata, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana. Faqal qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yuqtadi bil minshari fayudau ala ra'sihi ويجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Hadis ini riwayat Bukhari. Saya baca dulu tambahan riwayat, dan dalam satu riwayat dikatakan, masih nomor yang sama 42, lahwa mutawassidun burdatan wa qad lakina minal musyrikin syiddat. Saya baca terjemahan potongan hadis pertama baru potongan hadis kedua. Kata sahabat Nabi yang mulia Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, kami pernah mengadu kepada Rasulullah SAW pada waktu beliau sedang tidur-tiduran berbantalkan kain burda milik beliau di naungan Ka'bah. Kami berkata, tidakkah Anda memohon pertolongan untuk kami? Tidakkah Anda berdoa untuk kami? Maka beliau menjawab, sungguh orang sebelum kalian ada yang ditangkap, lalu dibuatkan untuknya lubang galian di tanah, kemudian dia dipendam di dalamnya. Kemudian dibawakan gergaji, lalu gergaji itu diletakkan di atas kepalanya dan dibelah menjadi dua bagian dan disisir dengan sisir besi sehingga dagingnya terpisah dari tulangnya. Namun hal tersebut tidak menghalang-halanginya dari agamanya. Demi Allah, Allah pasti akan menyempurnakan agama ini hingga seorang pengendara berjalan dari Sana'a ke Hadramaut tanpa merasa takut kecuali kepada Allah, dan tidak takut kecuali dari serigala terhadap kambing-kambingnya, akan tetapi kalian kaum yang tergesa-gesa. Riwayat yang lain tadi, pada waktu beliau sedang tidur-tiduran berbantalkan kain burda, kata sahabat Nabi Khabbab bin Arad, kami telah menghadapi tindak kekerasan dari orang-orang musyrik. Saya ceritakan dulu hadis ini. Tentu ada sababul wurud namanya. Tentu kalau ayat Al-Quran namanya sababul nuzul, sebab turunnya ayat. Tidak semua ayat Al-Quran punya sababul nuzul, tidak semua. Tapi kalau ada sababul nuzul kita harus baca karena tahu ternyata ayat ini turun karena kasus ini. Maka lebih mudah untuk dipahami. Dalam penyampaian baginda Nabi SAW juga sama. Juga sama. Jadi ada penyampaian Nabi SAW dalam hadis yang tanpa sebab beliau sampaikan karena Allah dari langit. Ada karena kejadian yang terjadi lalu beliau sampaikan, turun wahyu menyampaikan masalah itu. Nah, kalau ayat Al-Quran namanya sababul nuzul, sebab turun. Kalau hadis sababul wurud, sebab disebutkannya hadis. Termasuk hadis ini punya sababul wurud. Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi yang dulunya budak di Mekah, seorang budak orang Quraisy di Mekah. Dan waktu itu orang-orang Quraisy mengeluarkan instruksi penyiksaan massal terhadap umat Islam. Pokoknya siapapun muslim, terutama dari kalangan budak dan orang-orang miskin. Kalau orang yang punya jabatan, mereka masih khawatir karena bisa saja nanti memanggil kaumnya untuk berperang, gitu kan? Tapi kalangan budak, kalangan orang miskin semuanya, setiap lewat di jalan, semua orang musyrik Mekah boleh memukul, boleh merampas hartanya, membunuh pun tidak dihukum. Tidak ada keamanan di Mekah. Berat sekali pada saat itu. Luar biasa cobaannya. Bayangkan kalau kita jalan di Jakarta tidak ada keamanan. Setiap orang yang temui kita bisa merampas harta kita, bisa memukul kita, bisa
dosa membunuh dan tidak dihukum dia. Berat sekali. Makanya di fase Mekah 13 tahun fase Mekah dan dakwah Nabi SAW 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah itu yang masuk Islam baru 153 orang. Dari sekian puluh ribu penduduk Mekah 100 saja. Jadi 153 ini 83 orang pun melarikan diri hijrah ke Ethiopia, sisa 70 bersama Nabi SAW di Mekah. Saking beratnya karena diisolasi betul oleh orang-orang Quraisy. Semua boleh dipukul, digebukin. Jangankan bicara tentang Islam, lelang saja sudah boleh digebukin. Dan kalau ada orang yang datang dari luar Mekah bertanya, orang itu ditanya itu yang bertanya itu dipukul, digebukin. Gitu. Jadi nggak bisa, luar biasa susahnya. Banyak sahabat-sahabat atau orang-orang Quraisy mengeluarkan instruksi, siapapun yang punya budak, siksa budaknya. Khabab bin Arat juga termasuk orang yang disiksa. Kalau Bapak Ibu ikutin di YouTube ada serial sahabat yang sudah kami sampaikan setiap bulan, alhamdulillah dengan taufik dari Allah Tablik Akbar sudah 26 serial sahabat. Insya Allah Agustus kita akan masuk ke serial 27. Tapi salah satu dari serial ini ada kisah Khabab bin Arat. Orang ini, radhiyallahu anhu. Khabab bin Arat ini orang yang luar biasa. Orang yang sangat terkenal sabarnya dalam cobaan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Khabab bin Arat ini di zaman Umar bin Khattab, Umar bin Khattab bin Khalifah, Rasulullah SAW sudah meninggal. Umar dulu radhiyallahu anhu termasuk sebelum masuk Islam orang yang menyiksa Khabab dan orang-orang lain. Maka kata Umar, hai Khabab, coba ceritakan siksaan apa yang paling kamu rasa sakit, yang paling menyakitkan dari orang-orang Quraisy dulu di Mekah. Khabab tidak banyak bicara. Dia buka bajunya, di punggungnya ditemukan lubang dari tulang lehernya sampai ke ekor, bokongnya sampai ke tulang ekornya. Lubang dalam. Itu dibahasakan kalau mau dimasukkan tangan, bisa dimasukkan tangan. Besar. Hitam kemerah-merahan kayak luka bakar. Dalam. Lalu Umar menangis lagi itu. Umar bin Khattab sendiri waktu itu kan sudah masuk Islam, sudah khalifah. Orang-orang sekitar semua menangis mengatakan, apa yang mereka buat dengan kamu, Naya Khabab? Khabab ceritakan, ya Rasulullah, hai Amir Mu'minin, hai Umar, hai pemimpin orang beriman, karena raja dipanggil Amir Mu'minin. Mereka telah membuka bajuku, lalu menyeretku dari tempat tuanku sampai ke tengah-tengah padang pasir. Tapi di tengah jalan dari rumah tuanku sampai ke padang pasir itu jauh-jauh, diseret dengan kedua tangan saya dipegang, di sini satu orang, sana satu orang, kaki juga begitu, diseret, kemudian ditempelin di tanah, gitu. Dan tanah yang dari depan rumah tuan saya sampai ke padang pasir itu ditaruh batu-batu yang runcing, batu-batu yang runcing, dan sengaja batu itu dipanaskan. Jadi sudah tajam, terus dipanasin lagi, jadi dipanas. Kita kan tahu batu itu menyimpan. Nah, kalau dipanasin, dia simpan panas itu beberapa saat. Kalau dia musim dingin, kena dingin, dia dingin, gitu kan. Di itu diseret di batu panas itu